Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arenka Rizkisna Dewi, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes awal praktikum pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Langsung saja, untuk soal yang pertama, jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan inhibitor enzim. Inhibitor enzim merupakan molekul-molekul yang dapat menurunkan aktivitas katalitik enzim. Contoh dari inhibitor enzim yaitu, yang pertama, malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalisis oleh enzim susinat dehidrogenase. Yang kedua, garam-garam logam berat seperti air raksa, iodium asetat, fluorida, sianida, asida, dan karbon monoksida. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan perbedaan reversibel dan irreversibel. Perbedaan antara reversibel dengan irreversibel yaitu, pada inhibitor reversibel atau dapat balik adalah yang dapat bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel, dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya, misalnya dengan dialisis. Inhibitor dapat balik terdiri dari 3 jenis, yaitu inhibitor yang bekerja secara kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Sedangkan pada inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi irreversibel, yaitu di mana enzim bereaksi dengan inhibitor menghasilkan enzim inhibitor, di mana pada satu enzim inhibitor ini tidak dapat membentuk enzim dan produk. Oleh karena itu, setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak dapat dipisahkan dari sisi aktif enzim, sehingga pada keadaan ini menyebabkan enzim tidak dapat mengikat substrat atau inhibitor merusak beberapa komponen, seperti gugur fungsi, pada sisi katalitik molekul enzim. Selanjutnya, soal nomor 3, gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah suatu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat, sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Terjadinya kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim mungkin saja terjadi pengikatan pada molekul substrat atau molekul inhibitor, tetapi tidak dapat mengikat kedua molekul tersebut. Terdapat gambar dari inhibitor yang bekerja secara kompetitif, yaitu terdapat di sebelah kanan, di mana untuk warna abu-abu ini yaitu enzim, dan untuk yang warna oranye itu kompetitif, inhibitor kompetitif, dan untuk gambar yang warna hijau adalah substrat. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten adalah terjadinya dalam menginhibisi suatu reaksi yang tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, serta afinitas relatif substrat dan inhibitor terhadap enzim. Pada konsentrasi tertentu dari inhibitor dan enzim, jika konsentrasi substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih besar dibandingkan dengan substrat dalam mengikat enzim, sehingga tingkat atau derajat inhibisinya menjadi tinggi. Tetapi, jika konsentrasi inhibitor dan enzim yang sama pada konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih kecil daripada substrat dalam mengikat enzim, sehingga derajat inhibisinya menjadi rendah. Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitornya. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor menjadi sangat kecil atau dapat diabaikan. Pada plot Michaelis-Menten menunjukkan bahwa pada konsentrasi substrat yang tinggi, sehingga pengaruh inhibitor dapat ditiadakan, di mana terdapat rumus Vmax sama dengan Vmax reaksi inhibitor. Terdapat gambar dari pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Perbedaan dari inhibitor yang bekerja secara
kompetitif dengan non-kompetitif, yaitu pada inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Di sebelah kanan sudah terdapat gambar dari unkompetitif. Sedangkan untuk inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan baik dengan molekul enzim yang bebas maupun dengan kompleks. Enzim-enzim menghasilkan kompleks inhibitor yang tidak aktif atau tidak menghasilkan produk. Inhibitor non-kompetitif mengikat enzim pada sisi pengikat yang berbeda dengan substrat. Dengan terikatnya inhibitor, aktivitas katalitik enzim menjadi rusak. Hal ini mungkin disebabkan oleh inhibitor terikat pada sisi katalitik enzim atau inhibitor terikat pada sisi lain atau bukan sisi katalitiknya. Tetapi pengikatnya menyebabkan perubahan konformasi enzim yang mempengaruhi keadaan sisi katalitik walaupun tidak mempengaruhi sisi pengikatan substrat. Di sebelah kanan sudah terdapat gambar untuk non-kompetitifnya. Selanjutnya, soal nomor 6. Dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan zat-zat yang ada, aduk hingga homogen. Tambahkan homogenat hati sebanyak 2 ml pada tiap-tiap tabung. Aduk segera secara perlahan dan tambahkan beberapa tetes paraffin oil untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu dan amati perubahan warna tiap tabung. Catat waktu apabila perubahan warna telah sempurna dan bandingkan dengan tabung 5 sebagai belangko. Mengapa terjadi perubahan warna? Perubahan warna ini terjadi karena mengindikasi pada sebagian indikator metilen biru dalam bentuk tereduksi. Terjadinya reduksi pada indikator redoks metilen biru disebabkan karena terjadinya reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan bentuk fumarat. Reduksi substrat diikuti oleh reduksi indikator metilen biru, sehingga pada indikator metilen biru berada dalam bentuk reduksinya yaitu tidak berwarna. Selanjutnya, soal nomor 7. Tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pembebasan 2 atom hidrogen dari suksinat yaitu 1 dari masing-masing kedua gugus metilennya atau dilambangkan dengan CH2. Dehidrogenase suksinat ini dihambat oleh malonat yang menyerupai suksinat karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat mendekati sisi aktif enzim. Akan tetapi, malonat tidak terhidrogenasi oleh enzim suksinat dehidrogenase. Malonat hanya menempati sisi aktif enzim tersebut dengan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat. Terdapat persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase, yaitu untuk gambar yang pertama, di mana suksinat bereaksi dengan EFAD dengan bantuan suksinat dehidrogenase membentuk fumarat dan EFADH, FADH2. Dan untuk gambar yang kedua, terdapat struktur dari malonat. Selanjutnya, soal nomor 8. Tuliskan model mekanisme inhibitor unkompetitif. Inhibitor yang bekerja secara unkompetitif yaitu hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat kompleks enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Terdapat model mekanisme dari inhibitor unkompetitif yaitu terdapat gambar di sebelah kanan di mana enzim bereaksi dengan substrat membentuk enzim substrat dan membentuk enzim dan produk. Di mana enzim substrat ini ditambahkan dengan inhibitor membentuk enzim substrat inhibitor. Selanjutnya, soal nomor 9. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim yaitu dapat digunakan untuk memperlambat laju kerusakan makanan, terutama pada makanan mentah. Makanan mentah dapat
rusak karena terjadinya reaksi enzim dari mikroorganisme atau dari jaringan makanan itu sendiri. Inhibitor enzim dapat menghambat kerja enzim sehingga masa simpan makanan bertambah lama. Contohnya adalah pada proses pembuatan tahu yang diberikan kunyit, sehingga tahu tidak cepat membusuk. Selanjutnya, soal nomor 10. Dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi? Pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara menambahkan substrat dalam konsentrasi yang tinggi. Pada konsentrasi substrat yang sangat tinggi, peluang terbentuknya kompleks enzim substrat juga makin tinggi. Kecepatan reaksi maksimum atau Vmax dapat tercapai pada konsentrasi substrat yang tinggi. Selanjutnya, soal nomor 11. Dalam percobaan ini menggunakan indikator metilen blue atau metilen biru. Tuliskan Ranger kerja indikator tersebut. Ranger pH metilen biru adalah dari pH 10,6 sampai dengan pH 13,4 dengan perubahan warna dari biru ke warna ungu. Metilen biru sebagai indikator pengoksidasinya suksinat menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Mekanismenya ketika substrat suksinat mengikat sisi aktif enzim suksinat dehidrogenase, sehingga akan terjadi peristiwa teroksidasi dan terbentuk fumarat yang ditandai dengan tereduksinya metilen biru dari warna biru menjadi tidak berwarna. Selanjutnya, soal nomor 12. Dalam percobaan ini, apa fungsi homogenat hati? Fungsi homogenat hati adalah sebagai sumber enzim suksinat dehidrogenase. Selanjutnya, soal nomor 13. Apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini dan tuliskan rumus kimianya? Fungsi parafin oil adalah untuk menutup permukaan larutan, di mana menghindari kontak udara bebas dengan larutan. Karena parafin memiliki massa jenis yang lebih ringan dari air sehingga akan terbentuk lapisan parafin di atas lapisan larutan. Jadi dengan adanya parafin berfungsi agar campuran metilen biru, aqueous, buffer fosfat, suksinat, malonat, dan homogenat hati tidak terkontaminasi oleh udara luar sehingga proses yang terjadi dalam sistem optimal. Rumus kimia parafin oil yaitu C2H2N+2 yang berbentuk padatan dengan nilai N adalah sebesar 20-40. Parafin oil berasal dari molekul terberat mulai C20H42 sampai C40H82. Selanjutnya, soal nomor 14. Dalam percobaan ini ada konsep derajat inhibisi. Tentukan cara menghitungnya. Derajat inhibisi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Alfa sama dengan 1 plus konsentrasi inhibitor per KI. Diketahui alfa itu adalah derajat inhibisi, 1 itu adalah harga derajat inhibisi ketika tidak ada inhibitor, konsentrasi inhibitor yaitu konsentrasi inhibitor, KI-nya itu adalah tetapan disosiasi inhibitor. Selanjutnya, soal nomor 15. Data kinetika enzim dengan kehadiran dua inhibitor yaitu A dan B sebagai berikut. Untuk konsentrasi S-nya atau konsentrasi substratnya ada 5,0 kali 10 pangkat min 4, 2,5 kali 10 pangkat min 4, 1,7 kali 10 pangkat min 4, 1,2 kali 10 pangkat min 4, dan 1,0 kali 10 pangkat min 5. Untuk P-nya yaitu 1,25, 0,87, 0,67, 0,54, 0,45, dan untuk P dengan kehadiran A sebesar 0,74, 0,45, 0,32, 0,25, dan 0,21. Dan untuk P dengan kehadiran B yaitu sebesar 0,45, 0,33, 0,25, 0,20, dan 0,17. Konsentrasi inhibitor A sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 dan inhibitor B sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 6. Tentukan nilai Km dan Tmax dari enzim tersebut. Yang kedua, jenis inhibisi pada percobaan itu adalah. Yang ketiga, tentukan harga KI terhadap A dan B. Dan dapatkan hasil berupa tabel di mana
konsentrasi substrat, 1 per konsentrasi substrat, V 1 per P, V dengan kehadiran A 1 per P, V dengan kehadiran B 1 per P. Dan untuk nilai dari masing-masing tabel bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya dihasilkan berupa grafik di mana untuk garis yang horizontal ini yaitu 1 per konsentrasi substrat, dan untuk garis vertikal ini yaitu 1 per konsentrasi P. Berdasarkan kurva di atas didapatkan persamaan garis yaitu untuk yang pertama Y-nya adalah sebesar 0,002X plus 0,4526. Untuk Y yang kedua sebesar 0,0004X plus 0,5386. Untuk Y yang ketiga sebesar 0,0005X plus 1,1588. Persamaan ini kemudian dikaitkan dengan persamaan linear Verbrugge, di mana rumusnya yaitu 1 per V0 sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi substrat plus 1 per Vmax. Dari persamaan garis maka diperoleh rumus yaitu Y sama dengan 1 per V0. Gradien ini menyatakan Km per Vmax, sedangkan interceptnya menyatakan 1 per Vmax. Di mana Vmax merupakan harga saat X sama dengan 0, maka rumusnya yaitu 1 per V0 sama dengan Km per Vmax dikali 1 per konsentrasi substrat plus 1 per Vmax. Dan bisa disederhanakan menjadi 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax. Untuk hasil tanpa inhibitor yaitu sebesar 2,20. Dengan inhibitor A hasilnya sebesar 1,85. Dan dengan inhibitor B hasilnya sebesar 0,86. Sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi substrat adalah min 1 per Km, yaitu harganya saat Y sama dengan 0. Sehingga nilai untuk tanpa inhibitor sebesar 4,4 kali 10 pangkat min 4. Hasil dengan inhibitor A sebesar 7,4 kali 10 pangkat min 4. Dan dengan inhibitor B menghasilkan nilai 4,3 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya, untuk soal yang B, jenis inhibisi pada percobaan ini adalah inhibitor kompetitif, di mana ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Km pada suatu inhibitor dibandingkan dengan tanpa adanya inhibitor. Dan untuk soal yang nomor C, harga KI terhadap A dan B. Untuk harga KI terhadap A didapatkan nilai sebesar 7,33 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan untuk harga KI terhadap D didapatkan hasil sebesar 3,67 kali 10 pangkat min 6. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.